Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Petrianti, mahasiswa PPG Prajabatan gelombang 2 tahun 2022 dari LPTK IKIP Siliwangi, Bandung. Saya akan menjelaskan hasil penyusunan panduan observasi perkembangan peserta didik di sekolah. Observasi ini akan saya gunakan untuk melihat karakteristik peserta didik dari sekolah tempat saya melaksanakan PPL. Observasi didasarkan pada aspek etnik, kultural, status sosial, minat, perkembangan kognitif, kemampuan awal, gaya belajar, motivasi, perkembangan emosi, perkembangan sosial, perkembangan moral, dan perkembangan motorik. Hasil observasi ini akan saya tuangkan dalam bentuk deskripsi, kemudian diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan dari beberapa aspek yang diobservasi tadi. Pertama, terkait etnik. Saya mengambil poin mengenai pengetahuan, sikap, dan tindakan yang akan siswa lakukan dalam konteks keberagaman suku di kelasnya. Selanjutnya, pada aspek kultural, saya mengambil poin mengenai pengetahuan, sikap, dan tindakan apa yang dilakukannya dalam kebudayaan yang ada di pembelajaran yang dilaluinya. Pada status sosial, saya melakukan observasi dari data pekerjaan orang tua siswa berdasarkan tabel berikut, yang terdiri dari PNS, wira swasta, pegawai swasta, dan pekerjaan lainnya. Saya asumsikan dengan kelompok pekerjaan orang tua ini dapat dilihat bagaimana status sosial siswa di kelas. Pada aspek minat, saya melihat bagaimana perasaan dan perilaku yang ditunjukkan siswa pada pembelajaran yang menggambarkan hal yang siswa sukai seperti dari perasaan senang, keaktifan, antusias, dan kesungguhannya mendengarkan penjelasan guru. Pada perkembangan kognitif, saya akan melihat nilai pengetahuan siswa pada semester sebelumnya. Apakah nilainya memenuhi KKM atau tidak? Dan bagaimana tingkat pengetahuan yang dimilikinya? Nilai ini akan membantu saya menentukan kelompok siswa berdasarkan kelompok ASOR, PAPAK, dan unggul. Pada aspek kemampuan awal, saya akan melihat bagaimana kemampuan awal itu dapat membantu siswa memahami materi, menentukan keberhasilan belajarnya, dan membantu siswa melakukan interpretasi pada materi yang dipelajarinya. Pada aspek gaya belajar, saya akan mengelompokkan siswa berdasarkan gaya belajar visual, auditif, kinestetik, dan reading and writing. Gaya belajar ini terlihat pada proses pembelajaran di kelas. Pada aspek motivasi, saya akan melihat bagaimana peserta didik terlihat bersemangat ketika memasuki kelas. Semangat ini saya asumsikan sebagai bentuk dari motivasi yang siswa dapatkan dari luar kelas. Dan saya akan melihat bagaimana peserta didik menunjukkan keaktifan saat pembelajaran di kelas sebagai wujud dari motivasi yang diterima siswa melalui proses pembelajaran. Pada aspek perkembangan emosi, saya akan melihat bagaimana peserta didik mampu mengekspresikan diri saat pembelajaran, menunjukkan perasaan senang, bahagia, dan nyaman saat pembelajaran tanpa ada keraguan. Pada aspek perkembangan sosial, saya akan melihat bagaimana kepekaan siswa, empati siswa, kemampuannya menghargai dan berinteraksi dengan teman atau gurunya. Pada aspek moral, saya akan melihat bagaimana siswa terbiasa melakukan pengungkapan seperti berterima kasih, meminta tolong, dan maaf. Saya juga akan melihat bagaimana pembiasaan siswa seperti berdoa dan menghormati guru atau temannya.
Terakhir, pada aspek perkembangan motorik, saya akan melihat bagaimana kerja fisik siswa pada kegiatan belajar. Bagaimana siswa menggunakan panca indera yang berhubungan dengan alat geraknya, serta bagaimana siswa merespons stimulus melalui gerakan tubuhnya. Sekian pemaparan saya mengenai hasil penyusunan observasi perkembangan peserta didik. Mohon saran dan masukannya agar instrumen ini bisa digunakan secara efektif. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.